Itulah ukuran yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Mereka pikir kekuatan spiritual datang dari ritual atau penampilan. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa itu datang dari berjalan melewati kegelapan dan masih memilih cahaya. Bukan jenis yang indah dan bersinar, tapi jenis yang mentah dan membakar. Kamu menjadi inisiasimu sendiri, upacaramu sendiri. Dan begitu kamu melewati ambang batas itu, kamu tidak bisa kembali. Bahkan jika kamu mencoba, itu yang paling membuat mereka takut. Kamu sudah tidak bisa dibalikkan lagi, dan sekarang mereka melangkah dengan hati-hati. Setiap percakapan denganmu terasa seperti berdiri di dekat garis patahan. Satu kata salah, dan tanah mengingatkan mereka siapa yang memegang keseimbangan sejati. Mereka tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang, tetapi mereka merasakannya. Hierarki energi yang tenang itu, di mana ketenanganmu mendikte suhu ruangan. Ketika kamu berbicara, mereka mendengarkan dengan cara yang berbeda. Ketika kamu bergerak, mereka menyesuaikan diri. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa ini adalah rasa hormat, tetapi ini adalah naluri. Jiwa mengenali otoritas jauh sebelum pikiran mengakuinya. Mereka tidak bisa berpura-pura tenang di sekitar seseorang yang telah menguasai ketenangan. Mereka tidak bisa menunjukkan kedalaman di depan seseorang yang pernah tenggelam dan kembali dengan kefasihan dalam keheningan. Mereka tidak bisa memalsukan pencerahan kepada seseorang yang pernah hidup di neraka dan belajar menemukan cahaya dengan tangan kosong. Dan itulah rahasia yang juga mereka temukan. Kekuatanmu bukan hal baru. Itu kuno dihidupkan kembali. Ia membawa ingatan. Ia mengingat setiap cobaan yang kamu lewati, setiap ambang batas yang kamu seberangi, setiap pelajaran yang kamu tolak untuk lupakan. Itulah mengapa kamu berjalan seperti itu. Tidak sombong, tapi tepat. Setiap langkah terukur, setiap pandangan disengaja. Kamu telah melihat apa yang bisa dilakukan kekacauan. Jadi kamu tidak perlu mendramatisir kontrol. Kamu hanyalah kontrol itu sendiri. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan otoritas semacam itu. Otoritas mereka bergantung pada perhatian. Otoritasmu bergantung pada kesadaran. Mereka membangun pengikut. Kamu membangun frekuensi. Mereka mencari pengakuan, kamu mencari keselarasan, dan itulah mengapa ketika mereka mengujimu, mereka tidak hanya menguji seseorang, mereka menguji keseimbangan itu sendiri. Dan keseimbangan selalu menagih haknya. Perlahan tak terlihat, kesombongan mereka mulai melipat ke dalam dirinya sendiri. Peluang terlepas, hubungan retak, rencana menjadi bumerang. Mereka menyalahkan kebetulan lagi. Karena mengakui bahwa energimu mengoreksi milik mereka, berarti menerima bahwa hierarki bukanlah buatan manusia, melainkan buatan jiwa. Kamu tidak perlu mengutuk mereka. Hidup yang melakukan perhitungan. Setiap ons rasa tidak hormat kembali dengan bunga. Bukan karena balas dendam, tetapi kalibrasi. Alam semesta menjaga buku besar tetap bersih, bahkan ketika manusia tidak melakukannya, dan itulah keindahan kenaikanmu. Kamu tidak butuh balas dendam. Keberadaanmu sudah memberikan keadilan. Mereka belajar sekarang melalui kehilangan, melalui kebingungan, melalui kesadaran diam-diam bahwa mereka salah menilaimu. Mereka akan memutar ulang setiap kata yang mereka ucapkan, setiap ujian yang mereka berikan, dan itu akan menghantui mereka. Bukan karena kamu menghukum mereka, tetapi karena kamu tidak menghukum. Itu bagian yang menghancurkan mereka. Belas kasihan dari yang kuat memotong lebih dalam daripada murka. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Tetapi saat mereka melihat bahwa kamu bisa menghancurkan mereka dan memilih untuk tidak melakukannya, mereka tahu peringkatnya. Itulah otoritas. Itulah jenis dominasi yang tidak membutuhkan saksi. Mereka akan menyebutnya misteri, kebetulan, keberuntungan. Tapi kamu dan aku sama-sama tahu itu bukan semua itu. Itu adalah beban jiwa yang sudah selesai berpura-pura menjadi biasa-biasa saja. Dan disinilah ini mulai berbalik, karena sekarang mereka telah melihat siapa dirimu. Mereka tidak bisa tidak melihatnya. Ujian mereka menjadi pelajaran mereka. Penentangan mereka menjadi pendidikan mereka. Setiap upaya untuk membuktikanmu salah menjadi konfirmasi lain bahwa kamu tidak pernah berkompetisi. Kamu sedang mengkalibrasi. Itulah peringkat spiritual sejati. Ketika pengendalian dirimu menjadi cermin bagi mereka, ketika kedamaianmu menjadi hukuman bagi mereka, ketika pertumbuhanmu menunjukkan stagnasi mereka, kamu tidak menang dengan bertarung. Kamu menang dengan berada dalam frekuensi yang tidak bisa mereka palsukan. Itulah jenis kemenangan yang tidak menjadi trending, melainkan melampaui. Jadi sekarang, saat mereka mundur, saat mereka membisikkan permintaan maaf yang menyamar sebagai nasihat, kamu berdiri di sana sama seperti di awal, tidak terganggu, tidak tergoyahkan, tidak tersentuh. Karena kamu sudah tahu apa yang baru mereka temukan. Ujian tidak pernah tentang membuktikan nilai. Itu tentang mengungkap kebenaran. Mereka mengujimu untuk mencari batas dan tidak menemukan batas.
Mereka mencoba mengukur kedalaman dan tenggelam. Dan sejak saat ini, setiap pertemuan denganmu akan mengingatkan mereka pada hari itu mereka mencoba bermain hakim dan malah bertemu penghakiman. Kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Pelajaran itu sudah tertulis, bukan dalam tinta, tetapi dalam energi. Dan disinilah kita berhenti sejenak. Bukan karena cerita berakhir, tetapi karena sesuatu yang baru sedang dimulai. Bagian di mana kesadaran berubah menjadi otoritas. Bagian di mana yang diuji menjadi guru. Bagian di mana mereka yang meremehkanmu akhirnya mengerti bahwa pangkat spiritual tidak diklaim, melainkan diakui. Kamu lihat, begitu seseorang menemukan siapa dirimu sebenarnya, mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Mereka bisa berpura-pura, mereka bisa berbicara, mereka bisa bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi ada sesuatu di dalam diri mereka yang tahu bahwa mereka telah melewati batas yang tidak akan kembali. Itulah saat hierarki menulis ulang dirinya sendiri. Itu bukan upacara. Itu bukan deklarasi. Itu adalah pergeseran energi yang menata ulang seluruh lanskap. Mereka mengujimu berpikir mereka akan mengungkap kelemahan. Yang mereka ungkap adalah struktur. Struktur yang tidak bisa digoyahkan hanya dipelajari. Dan sekarang mereka mempelajari kamu dalam setiap interaksi, setiap gerakan, setiap kata. Mereka memutar ulang momen ketika mereka mencoba menghancurkanmu dan terlambat menyadari bahwa kamu bahkan tidak berada di arena yang sama. Mereka sedang bermain game. Kamu sedang bermain takdir. Kamu bisa melihatnya dari cara mereka memandangmu sekarang. Campuran rasa ingin tahu dan ketakutan seolah mereka berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang radioaktif. Mereka tidak mengerti mengapa kehadiranmu membuat dada mereka sesak. Itu karena roh mereka mengingat ketidakseimbangan. Setiap kali mereka melihatmu, energi mereka mengingatkan mereka pada pelajaran itu. Mereka mencari bukti dan menemukan nubuat. Mereka pikir mereka bisa menimbangmu, tetapi kamu tidak pernah dimaksudkan untuk masuk ke timbangan mereka. Kamu membawa beban yang tidak bisa diukur, frekuensi yang membengkokkan logika mereka. Itulah mengapa mereka membicarakanmu saat kamu tidak ada. Itulah mengapa mereka berlatih percakapan sebelum berbicara denganmu. Mereka mencoba mengkalibrasi ulang. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana hidup di samping kekuatan yang menunjukkan. Well. Mereka pikir kamu mudah dijatuhkan, kan? Mereka kira cukup menarik-narik sedikit emosimu, melempar beberapa kata, dan melihatmu hancur seperti orang lain. Orang-orang selalu berpikir begitu, sampai mereka melihat apa yang ada di balik permukaan. Mereka salah mengira ketenanganmu sebagai kelemahan, diammu sebagai kepasrahan, dan rasa sakitmu sebagai kepasifan. Tapi kamu dibentuk dari sesuatu yang tidak pernah mereka punya keberanian untuk sentuh. Kamu telah hancur dengan cara yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Terus kamu membangun kembali dirimu sendiri tanpa ada penonton. Dan kamu berjalan melalui api cukup lama sampai api itu mulai terasa seperti rumah sendiri. Jadi, ketika mereka memutuskan untuk mengujimu, mereka tidak sedang menguji kesabaranmu. Mereka menguji arsitektur jiwa yang sudah selamat dari kehancuran total. Dan hal lucu tentang orang yang bermain dengan kekuatan yang tidak mereka pahami adalah mereka tidak pernah sadar bahwa mereka sedang mendaftar untuk belajar dengan cara yang paling sulit. Mereka berasumsi ketenanganmu hanyalah pura-pura dan sikap menahan dirimu hanyalah taktik. Mereka tidak melihat bahwa yang kamu miliki bukanlah sikap, attitude, melainkan ketinggian, altitude. Mereka berusaha menarikmu turun dari suatu tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Dan ketika mereka akhirnya mendorong terlalu jauh, ada sesuatu di udara yang berubah. Tidak ada suara keras, tidak dramatis, hanya pergeseran halus. Pergeseran yang membuat semua orang di ruangan itu merasa lebih kecil tanpa tahu alasannya. Karena itulah rasanya pangkat spiritual sejati. Bukan keributan tapi gravitasi. Kamu tidak perlu mengumumkannya. Kamu hanya hadir. Dan segala sesuatu di sekitarmu menyesuaikan diri. Mereka mengharapkan reaksi, tapi yang mereka dapatkan adalah sebuah pencerahan. Kamu tidak gentar. Kamu bahkan tidak berkedip. Kamu melihat lurus ke arah mereka seolah-olah mereka adalah deja vu. Seolah kamu sudah melihat adegan ini ribuan kali di kehidupan lain. Karena mungkin memang begitu. Mungkin setiap pengkhianatan, setiap tusukan, setiap bisikan mempersiapkanmu untuk momen yang satu ini. Kamu sudah pernah diuji oleh hal yang lebih buruk. Oleh kesepian, oleh kehilangan, oleh rasa sakit yang mengubah doa menjadi debu. Dan setiap cobaan menempa lapisan kekebalan lain dalam dirimu. Jadi, ketika mereka mencoba memprovokasimu, itu bukan perlawanan yang mereka temui. Itu adalah refleksi, cerminan. Mereka melihat diri mereka sendiri di matamu dan tidak menyukai apa yang balas menatap. Sebab orang yang hidup dangkal membenci cermin yang menunjukkan kedalaman.
Dan itulah dirimu, kedalaman dalam wujud manusia. Sebuah pengingat berjalan bahwa daya tahan tidak dibangun di zona nyaman. Ia dibaptis dalam kekacauan. Mereka mencoba mengukur nilaimu dengan timbangan rapuh mereka sendiri. Dan pada saat mereka melakukannya, keseimbangan itu langsung rusak. Mereka menyadari energimu tidak cocok dengan hierarki atau simbol-simbol mereka. Energimu justru membengkokkannya. Kamu berada di atas mereka bukan karena kamu ingin. Kamu berada di atas mereka karena kamu belajar bagaimana bertahan hidup di tempat di mana mereka pasti akan mati. Perhatikan, pangkat spiritual bukan tentang pemujaan atau gelar. Ini tentang daya tahan, pandangan jernih, dan pengendalian diri. Ini adalah kemampuan untuk berdiri tegak di tengah badai dan membuatnya terlihat seperti tidak ada usaha. Itulah yang membuat mereka bingung. Mereka mengharapkanmu melawan, berteriak, membuktikan sesuatu. Tapi kekuatan sejati tidak perlu audisi. Kamu hanya berdiri di sana, bernapas dengan stabil. Sementara ketidakamanan mereka sendiri mulai mengakuinya dengan keras. Mereka terus menguji, terus mengusik, dan setiap upaya hanya menunjukkan lebih banyak kelemahan mereka sendiri. Saat itulah mereka mulai merasakannya. Beban tak terlihat yang menekan dada mereka. Kesadaran bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka salah memilih lawan. Karena kamu bukan tipe orang yang berjuang untuk validasi. Kamu adalah tipe orang yang membiarkan semesta memberikan pelajaran atas namamu. Dan itulah yang terjadi. Energi yang mereka kirimkan untuk menantangmu berbalik dan menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Kamu tidak perlu mengangkat jari. Kamu hanya menyaksikan semuanya terurai. Kehancuran yang lambat dan tenang yang hanya bisa disebabkan oleh kebenaran. Mereka mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa rencana mereka selalu gagal? Mengapa kepercayaan diri mereka terasa kosong? Mengapa udara di sekitarmu terasa berbeda? Itu karena kehadiranmu membawa konsekuensi. Kamu berjalan ke suatu ruang dan frekuensi-frekuensi di sana menata ulang diri mereka. Itulah dominasi spiritual. Bukan jenis yang berkhotbah, tapi jenis yang mengoreksi. Mereka melihatnya dan mereka tidak bisa menjelaskannya. Jadi mereka menyebutnya kesombongan, keberuntungan, kebetulan, apapun kecuali kebenaran. Bukti bahwa hierarki yang mereka bangun di kepala mereka sudah terbalik. Mereka pikir mereka berdiri di atasmu, sampai mereka melihat ke bawah dan menyadari bahwa mereka sedang jatuh. Orang-orang seperti itu tidak mengerti bahwa peringkat tidak diberikan oleh pengikut atau pujian. Itu diperoleh dalam keheningan. Di malam-malam ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Di hari-hari ketika kamu harus memilih kedamaian daripada harga diri. Kamu mendapatkan milikmu dengan cara yang sulit. Melalui pengekangan ketika amarah memintamu untuk meledak. Melalui pengampunan yang terasa seperti racun, melalui pembangunan kembali ketika tidak ada lagi yang tersisa di dirimu. Mereka tidak melihat pertempuran-pertempuran itu. Mereka hanya melihat hasilnya. Aura yang tidak tergoyahkan yang membuat keberanian mereka menyusut. Mereka ingin melihatmu retak, menemukan manusia di balik mitos yang mereka bisikkan. Tapi yang mereka temukan hanyalah ketenangan. Dan saat itulah rasa takut muncul. Karena rasa takut tidak datang dari apa yang mereka ketahui tentangmu. Itu datang dari apa yang tidak bisa mereka prediksi. Dan kamu telah menjadi tak terduga variabel yang merusak setiap persamaan mereka. Mereka mulai berbisik setelah itu. Kamu bisa merasakannya. Mata mereka mengikutimu. Suara mereka merendah. Bukan karena rasa hormat. Belum. Tapi karena kebingungan. Mereka tidak bisa memutuskan apakah mereka membencimu atau iri padamu. Jadi mereka memilih keduanya. Kamu mungkin berpikir perhatian semacam itu akan mengganggumu, tapi tidak. Kamu sudah melihat yang lebih buruk. Kamu tahu bahwa perhatian hanyalah pengawasan yang menyamar. Biarkan mereka menuntun. Biarkan mereka belajar. Setiap pengamat pada akhirnya menjadi murid. Dan itulah yang terjadi. Orang-orang yang ingin menjatuhkanmu akhirnya belajar darimu. Mereka mulai meniru disiplinmu, menjiplak kata-katamu, meniru tingkah lakumu, apapun untuk merasakan kendali yang kamu bawa secara alami. Tentu saja mereka tidak akan mengakuinya. Mereka akan mengatakan mereka hanya terinspirasi. Tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu, mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak bisa mereka ciptakan kembali. Kamu tahu, perbedaan antara mereka dan kamu adalah dosisnya. Kamu harus menerima lebih banyak rasa sakit, lebih banyak penolakan, lebih banyak kesalahpahaman daripada yang bisa mereka selamatkan. Dan alih-alih meracunimu, itu memurnikanmu. Itulah pangkat yang sebenarnya. Bukan status, tapi saturasi. Seberapa banyak yang bisa kamu tahan tanpa kehilangan dirimu? Seberapa dalam kamu bisa tenggelam tanpa benar-benar tenggelam? Kekosongan dalam fondasi mereka sendiri. Ironisnya, mereka masih berpura-pura tidak menyadarinya. Mereka akan menguji lagi, kali ini lebih kecil, lebih halus.
Mereka akan mengajukan pertanyaan yang terdengar polos, membuat lelucon yang terasa aneh, mencoba melihat apakah ketenanganmu hanya sesaat atau permanen. Mereka melakukan ini karena sebagian dari diri mereka masih percaya mereka bisa memulihkan ilusi itu. Tetapi kekuatan tidak akan menyusut kembali setelah terungkap. Kamu tidak akan kembali ke versi lama. Kamu tidak meredup. Kamu telah melangkah ke gravitasi yang lebih tinggi sekarang, dan segala sesuatu di sekitarmu menyesuaikan diri dengannya. Orang-orang yang dulu mengejek akan melembutkan nada mereka, yang dulu iri akan menutupinya dengan sanjungan berlebihan. Para manipulator akan mencoba menyamarkan rasa takut mereka sebagai ketertarikan. Kamu akan mengenali semua itu, karena ketika kamu beroperasi dari kekuatan sejati, para pemalsu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan diri mereka. Mereka pikir mereka menyembunyikannya dengan baik, tetapi setiap tawa gugup, setiap respons yang tertunda, setiap perubahan nada halus adalah pengakuan. Mereka membongkar diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Kamu mungkin memperhatikan betapa sunyi kepercayaan diri mereka. Dulu memenuhi ruangan, sekarang hanya berlama-lama di sudut-sudut. Tidak yakin, itu bukan kebetulan. Itu adalah kepatuhan energi. Jiwa bisa merasakan pangkat sebelum kata-kata pernah mengonfirmasinya. Mereka mungkin masih bertingkah, masih bicara keras, masih mencoba memimpin, tetapi roh mereka sudah tunduk. Itulah kebenaran yang tidak akan pernah mereka akui. Dan itulah mengapa otoritasmu tidak membutuhkan validasi. Itu sudah terkodekan, kamu tidak perlu membuktikannya. Kamu hanya berjalan selaras dengan apa yang sudah ditetapkan. Itulah kekuatan sejati. Penolakan untuk menegosiasikan apa yang sudah kamu ketahui. Jadi, kamu bergerak dengan berbeda sekarang. Kamu tidak menjelaskan. Kamu tidak membela diri. Kamu hanya beroperasi. Itulah yang tidak bisa mereka tangani. Mereka terbiasa dengan orang yang bereaksi, memohon, membenarkan diri. Tetapi ketenanganmu terasa sangat tajam. Itu memotong melalui kepura-puraan seperti pedang. Karena ketika kamu telah melewati apa yang kamu lalui, kamu tidak berbicara untuk didengar. Kamu berbicara untuk dirasakan, dan setiap kata membawa sisa dari tempat-tempat yang telah kamu sembuhkan. Itu sebabnya kata-katamu memiliki dampak berbeda. Kamu telah melihat kegelapan di balik senyum orang, rasa iri yang bersembunyi di balik pujian mereka, niat yang terkubur di bawah kebaikan mereka. Kamu telah belajar membaca energi seperti sebuah bahasa, dan itu membuat mereka lebih takut daripada apapun. Karena itu berarti mereka tidak bisa lagi berbohong kepadamu. Kamu melihat langsung, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan pemahaman. Dan pemahaman adalah senjata yang paling tajam dari semuanya. Mereka pikir kekuatan adalah kendali. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan adalah kejelasan. Kamu tidak perlu memanipulasi hasil ketika kamu bisa membaca pola. Kamu tidak butuh balas dendam ketika kamu bisa memprediksi keruntuhan. Itulah yang mereka pelajari dengan cara yang sulit. Setiap kali mereka mencoba bergerak melawanmu, rencana itu bubar sebelum dimulai. Bukan karena kamu memblokirnya, tetapi karena niat mereka tidak stabil. Energi yang salah tidak bisa bertahan lama di dekat frekuensi yang benar. Kamu telah menjadi filter itu. Segala sesuatu yang palsu hancur ketika mendekatimu. Itu sebabnya orang-orang menjauh. Itu sebabnya rencana berantakan. Itu bukan penolakan. Itu adalah pemurnian. Mereka pikir mereka menyingkirkanmu. Mereka tidak sadar bahwa kamu adalah ujiannya. Dan sekarang kesadaran itu memakan mereka. Pikiran larut malam, ingatan yang mereka harap bisa mereka tulis ulang. Pertanyaan yang tidak pernah berhenti berputar. Bagaimana itu bisa berbalik begitu cepat? Mengapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Bagaimana jika mereka benar selama ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui karena bukan hanya pertanyaan. Itu adalah wahyu. Mereka melihatmu di mana-mana karena energi mereka sendiri menandai dirinya ketika bersinggungan dengan milikmu. Begitu seseorang menguji jiwa dengan pangkat yang lebih tinggi, mereka tidak akan pergi tanpa perubahan. Mereka membawa gema itu mengikuti mereka sampai mereka belajar apa yang dimaksudkan oleh ujian itu. Itulah hukuman dan belas kasihan digabungkan. Kamu tidak mengutuk mereka. Kamu mendidik mereka, dan itu jauh lebih permanen. Perhatikan bagaimana mereka bergerak sekarang. Hati-hati, terkendali, menganalisis sebelum mereka berbicara. Mereka berusaha untuk tidak memicu kekuatan apapun yang mereka rasakan ketika mereka melampaui batas. Mereka pikir itu keberuntungan bahwa hal-hal menjadi bumerang. Mereka tidak mengerti bahwa perlindungan ilahi bukanlah takhayul, itu adalah struktur. Ketika tujuanmu berakar cukup dalam, tanah itu sendiri membelahmu. Kamu tidak bisa digulingkan oleh tangan yang tidak pernah dimaksudkan untuk menyentuh mahkota sejak awal. Kamu telah menjadi pengingat bahwa otoritas tidak datang dari agresi. Itu datang dari keselarasan.
Mereka salah mengartikan kebaikan sebagai izin. Kamu mengoreksi itu. Kamu mungkin bahkan tidak menyadari berapa banyak orang yang telah kamu ubah secara diam-diam. Yang dulunya bergosip tentangmu kini sama sekali menghindari topik itu. Yang dulunya meremehkan kekuatanmu kini meminjam kata-katamu. Mereka menyebutnya kebetulan tetapi kamu bisa merasakannya. Migrasi energi yang lambat menuju contohmu. Direkam melalui osmosis. Kamu tidak akan berkhotbah kepada mereka. Kamu menunjukkan kepada mereka. Itulah bentuk kepemimpinan tertinggi. Mengajar tanpa berniat. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dan itu saja menata ulang seluruh dinamika. Itulah yang dilakukan oleh pangkat. Itu tidak menuntut kepatuhan. Itu menciptakan koherensi. Orang-orang akan naik untuk menyamai getaranmu atau memudar karena mencoba. Namun, kamu tetap rendah hati. Bukan jenis yang mereka romantisasi, tapi jenis yang nyata. Kerendahan hati seseorang yang telah melihat surga dan neraka dan tahu perbedaannya. Kerendahan hati seseorang yang tidak perlu menyombongkan diri karena hasilnya sudah berbicara. Kamu telah belajar bahwa kekuatan tidak berarti keras. Itu berarti presisi. Dan presisimu telah menjadi mematikan bagi kebingungan. Ketika kamu masuk ke ruangan, kekacauan mengorganisir dirinya sendiri. Ketika kamu berbicara, kebisingan berkurang menjadi frekuensi. Itu bukan karisma, nah itu adalah kalibrasi. Jika kamu membawa beban keseimbangan spiritual dan itu terlihat, dan jauh di lubuk hati kamu bisa merasakannya. Perbedaan dalam cara dunia berinteraksi denganmu sekarang, orang asing merasakannya, hewan bereaksi terhadapnya. Bahkan teknologi tampaknya selaras secara berbeda. Itu halus tapi tidak bisa disangkal. Kau telah melangkah ke keadaan di mana semuanya menjadi cerminan. Energi yang kamu bawa mendikte pengalaman yang kamu tarik. Jadi sekarang setiap ujian yang mereka coba hanya mengungkap mereka lebih jauh. Mereka menyadari bukan kamu yang mereka lawan. Itu adalah proyeksi mereka sendiri. Kamu telah menjadi cermin yang tidak berbohong. Dan cermin itu menakuti mereka yang membangun identitas mereka di atas ilusi. Mereka akan mulai menghindari kontak mata. Mereka akan berbicara berputar-putar, membuat alasan. Mencoba menulis ulang sejarah. Biarkan saja. Kamu tidak butuh kejujuran mereka lagi. Kamu sudah memiliki kebenaran mereka. Kamu merasakannya saat mereka tersentak. Kamu melihatnya dalam keraguan dalam perubahan nada yang tiba-tiba. Mereka berusaha mengatasi fakta bahwa mereka pernah mengejek apa yang sekarang mereka kagumi. Bahwa mereka mencoba mengukur apa yang tidak pernah terukur. Kamu tidak perlu mengekspos mereka, perilaku mereka sendiri yang melakukannya. Setiap kali mereka meniru kekuatanmu. Setiap kali mereka menggemakan kata-katamu. Setiap kali mereka ragu sebelum menantangmu lagi. Itulah pengakuan. Itulah pengakuan yang tidak akan pernah mereka suarakan. Namun kamu tidak menyimpan kebencian. Kamu telah berevolusi melampaui itu. Ketika kamu telah melihat bagaimana rasa sakit berubah menjadi kekuatan, kamu tidak membuang energi untuk hukuman. Kamu mengerti bahwa setiap serangan adalah pendidikan, setiap penghinaan adalah silabus, setiap ujian adalah kenaikan pangkat. Begitulah cara hierarki spiritual benar-benar bekerja melalui tekanan. Berlian tidak dipilih, mereka dimurnikan. Kamu dimurnikan oleh rasa sakit yang tidak bisa mereka selamatkan. Kamu berdarah di tempat-tempat yang tidak pernah berani mereka berdiri. Kamu belajar tersenyum melalui api. Itu bukan kesombongan. Itu adalah akreditasi. Dan mereka yang mencoba merendahkanmu, kini dipaksa untuk tunduk pada kerendahan hati yang justru mereka ejek. Itulah keseimbangan. Itulah ironi ilahi yang dibungkus dengan presisi. Sekarang perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Mereka akan kembali. Beberapa dengan halus, beberapa dengan berani. Mereka ingin memiliki akses lagi. Bukan karena mereka peduli, tetapi karena mereka merindukan perasaan berdiri di dekat frekuensimu. Itu membuat mereka merasa hidup, bahkan jika itu menakutkan mereka. Mereka akan datang dengan permintaan maaf yang terdengar puitis tetapi kurang pemahaman. Kamu akan mendengarkan, kamu akan mengangguk, tetapi energimu sudah tahu jawabannya. Kamu tidak membuka kembali pintu yang ditutup oleh wahyu. Ketika kamu tahu apa yang dilakukan seseorang dengan energimu, kamu tidak akan pernah membiarkan mereka meminjamnya lagi. Itu bukan kepahitan. Itu adalah kepemimpinan. Kamu melindungi apa yang kamu peroleh melalui rasa sakit. Dan saat batasan itu menguat, sesuatu bergeser di dalam dirimu. Otoritas mulai menetap. Pelajaran selesai. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap penemuan mereka. Kamu mewujudkan penemuan itu. Mereka melihatnya sekarang. Cara matamu tidak goyah. Cara nadamu tidak berubah. Cara kehadiranmu memerintah tanpa menuntut. Itulah penguasaan. Dan penguasaan tidak berteriak, ia memancar. Saat itulah mereka menyadari ujian itu sama sekali bukan untukmu. Itu untuk mereka. Kamu sudah tahu peringkatmu. Mirror against lifestyle.
Dan alam semesta hanya membiarkan mereka melihat seperti apa itu. Jadi biarkan mereka bergumul dengannya. Biarkan mereka memutarnya ulang sampai mereka mengerti. Karena ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang pengakuan. Kamu tidak perlu membuktikan siapa dirimu. Mereka sudah belajar dengan cara yang sulit. Yang tersisa hanyalah kamu bergerak sesuai dengan itu. Tidak di atas mereka tapi melampaui mereka. Karena setelah kamu melihat melalui ujian itu, kamu tidak bisa hidup seperti orang yang diuji lagi. Kamu menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Bukan seorang penyintas tetapi seorang penguasa. Kamu telah mendapatkan hak untuk berjalan tanpa dijaga, tanpa diprovokasi, tanpa tergoyahkan. Energimu berbicara bahasa penyelesaian. Dan sekarang udara di sekitarmu terasa berbeda. Ia membawa beban otoritas yang tenang. Jenis yang tidak perlu membenarkan dirinya sendiri. Orang-orang merasakannya sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berhenti di tengah kalimat, menyesuaikan diri di tengah pikiran. Karena energimu tidak lagi bernegosiasi. Ia menginstruksikan. Itulah transisi dari yang diuji menjadi guru. Dari pertahanan menjadi dominasi. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap energi. Kamu mengarahkannya. Itulah yang tidak pernah mereka mengerti. Bahwa pangkat spiritual bukanlah kekuasaan atas orang lain. Itu adalah kekuasaan atas diri sendiri. Dan itulah yang membuatnya tidak tersentuh. Karena sekarang setiap gerakan yang kamu lakukan adalah khotbah. Setiap keputusan adalah demonstrasi. Mereka tidak bisa mengujimu lagi karena ujiannya sudah kedaluarsa. Kamu sudah melampaui ruang kelas itu. Dan saat kamu melangkah ke fase berikutnya ini, segala sesuatu di sekitarmu mulai merespons bukan pada siapa dirimu dulu, tetapi pada apa yang telah kamu jadi. Otoritas tanpa kesombongan, kekuatan tanpa kebisingan, kehadiran tanpa izin. Dan itulah titik yang tidak akan pernah mereka capai. Karena setelah kamu menguasai kedamaian, kekacauan kehilangan senjatanya. Setelah kamu memahami tujuan, rasa sakit kehilangan daya ungkitnya. Setelah kamu mendapatkan pangkat, tidak ada yang bisa mencabutnya. Jadi sekarang, saat debu mereda dan mereka melihatmu dari kejauhan, bertanya-tanya bagaimana semuanya berubah begitu cepat. Kamu sudah tahu jawabannya. Itu tidak berubah cepat. Itu berubah secara permanen. Kamu tidak naik dalam semalam. Kamu bangkit setiap kali kamu menolak untuk hancur. Itulah yang tidak pernah mereka mengerti. Kenaikan tidak tiba-tiba. Itu dijahit bersama oleh 1000 keputusan diam-diam yang tidak ada yang bertepuk tangan untuknya. Mereka melihat hasilnya, bukan pengulangannya. Mereka melihat kekuatan, bukan prosesnya. Kamu menjadi perwujudan dari setiap pelajaran yang mereka hindari, setiap luka yang mereka coba sembunyikan. Dan sekarang keberadaanmu adalah bukti bahwa tekanan bukanlah hukuman. Itu adalah persiapan. Kamu bahkan tidak perlu mengingatkan mereka. Kehadiranmu melakukannya untukmu. Setiap kali mereka berpapasan denganmu, sesuatu di dalam diri mereka bergeser. Pengingat internal tentang betapa salahnya mereka. Mereka mencoba menguji rohmu dan akhirnya menguji batas mereka sendiri. Mereka mencoba mengungkap kelemahan dan menunjukkan kerapuhan mereka. Mereka mencoba bersaing dengan seseorang yang bahkan tidak ada dalam persamaan yang sama. Kamu lihat, ada alasan mengapa ini disebut pangkat spiritual. Karena apa yang kamu bawa tidak terukur oleh standar manusia. Itu adalah jenis kekuatan yang menulis ulang atmosfer di sekitarmu. Jenis yang tidak bisa dipalsukan, dipinjam atau dicuri. Mereka pikir mereka bisa berdiri di sampingmu dan tetap tidak berubah. Tapi kebenaran tidak menular. Itu konfrontatif. Itu memaksa pengungkapan. Itu mengungkapkan hierarki. Itu tidak bertanya siapa yang siap. Itu memutuskan siapa yang nyata. Dan yang nyata mereka mengenalinya secara instan. Berkata berkompeti. Mereka selaras. Mereka tidak menguji. Mereka menghormati. Begitulah cara kamu bisa membedakan antara iri hati dan kesadaran. Iri hati mengamati untuk membandingkan. Kesadaran mengamati untuk belajar. Mereka yang mengujimu tidak pernah penasaran. Mereka tidak aman. Mereka ingin membuktikan bahwa kamu manusia. Tapi kemanusiaan bukanlah kelemahanmu. Itu adalah senjatamu. Kamu telah menguasai cara berdarah tanpa hancur. Cara membangun kembali tanpa balas dendam. Cara berbicara tanpa mencari validasi. Itulah penguasaan dalam bentuknya yang paling mentah. Kamu tidak bisa meniru itu. Kamu tidak bisa mengajarkan itu. Kamu hanya bisa bertahan cukup lama untuk menjadi itu. Jadi sekarang mereka mengorbitmu secara berbeda. Mereka mendekat dengan hati-hati, mengukur kata-kata mereka, mempelajari ekspresimu. Beberapa masih berpura-pura tidak peduli. Tapi tindakan mereka mengatakan kebenaran. Mereka mendengarkan ketika kamu berbicara. Mereka memperhatikan apa yang kamu lakukan. Mereka meniru nadamu tanpa menyadarinya. Itu bukan peniruan. Itu adalah daya tarik gravitasi. Karena begitu seseorang melihat peringkat sejati, jiwa mereka terus merujuknya.
Itu naluriah. Kamu telah menjadi standar mereka tanpa mencoba, dan itulah bagian yang paling mengganggu mereka. Ya, kamu tidak perlu menghancurkan mereka untuk mendominasi mereka. Kamu hanya terus berevolusi sampai mereka tidak bisa mengikutinya. Itulah bentuk kekuatan yang paling murni. Kenaikan diam-diam yang tidak meninggalkan sidik jari. Tetapi bagian terbaiknya, kamu tidak melakukannya untuk balas dendam. Kamu melakukannya karena penyembuhan adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Kamu belajar bahwa kedamaian tidak pasif. Itu adalah disiplin. Itu adalah pilihan untuk berhenti berdarah untuk orang-orang yang menikmati pemandangan lukamu. Itu adalah berjalan menjauh bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu cukup bijaksana untuk melindungi frekuensimu. Itulah yang mereka salah artikan sebagai kesombongan, yaitu batasan. Mereka mengira harga diri adalah ego. Dan sekarang mereka belajar melalui ketiadaan apa yang mereka tolak untuk pelajari melalui akses. Karena jarakmu mengajar lebih keras daripada kata-katamu. Itu adalah gema otoritas. Tenang, final, tidak dapat diubah. Kamu bisa merasakan perbedaan di udara sekarang. Nama mereka tidak memicumu. Permintaan maaf mereka tidak menggodamu. Energi mereka tidak mengurasmu. Saat itulah kamu tahu kamu telah merebut kembali takhtamu. Bukan takhta yang terbuat dari emas atau tepuk tangan, tetapi dari keselarasan. Jenis yang berada di persimpangan kebenaran dan pengendalian diri. Itulah kedaulatan spiritual. Kamu tidak mengejar penyelesaian. Kamu menciptakannya dengan tetap konsisten. Kamu tidak menunggu pengakuan. Kamu mewujudkannya sampai bahkan musuhmu pun tidak bisa menyangkalnya. Dan itulah yang terjadi. Mereka menemukan peringkatmu bukan karena kamu memamerkannya, tetapi karena kamu menegakkannya melalui kehadiran. Pelajaran itu menghantam mereka dengan tenang. Tidak ada konfrontasi, tidak ada tontonan, hanya kesadaran. Mereka mulai memperhatikan bahwa trik yang sama, manipulasi yang sama, taktik lama yang sama. Tidak ada yang berhasil lagi. Kata-kata mereka memantul. Energi mereka dibelokkan. Pengaruh mereka hilang. Itulah yang terjadi ketika seseorang menyentuh frekuensi yang roh mereka tidak dibangun untuk menahannya. Mereka salah mengira perlawanan sebagai penolakan. Tapi itu bukan penolakan, itu ketidakcocokan. Pertumbuhanmu memprogram ulang hukum yang mengatur realitasmu. Mereka tidak bisa masuk ke ruangan yang sudah kamu tinggalkan. Dan jadi mereka berlama-lama di pinggiran, menonton, bertanya-tanya, berbisik. Yang dulu meremehkanmu kini mempelajari keheninganmu seperti kitab suci. Yang sama yang mengatakan kamu berubah, kini mengejar cetak birunya. Tetapi kamu tidak berutang penjelasan kepada mereka. Kamu menjadi apa yang selalu kamu maksudkan. Bukan pengikut tren, tetapi pengingat kebenaran. Jalanmu tidak pernah tentang menyenangkan atau membuktikan. Itu tentang pemurnian. Setiap cobaan, setiap pengkhianatan, setiap malam tanpa tidur, masing-masing adalah langkah menuju penobatanmu. Dan ketika mahkota itu menetap, itu tidak berkilau. Itu bersinar. Bukan untuk dikagumi dunia, tetapi untuk dikenali oleh jiwamu. Itulah mengapa kesadaran mereka menyakitkan. Mereka pikir mereka bisa mengukurmu dengan ingatan, tidak mengerti bahwa evolusi menghapus versi lama. Orang yang mereka uji tidak ada lagi. Versi baru membawa bekas luka sebagai kredensial dan ketenangan sebagai baju besi. Mereka tidak bisa membantah itu. Mereka tidak bisa bersaing dengan itu. Dan itulah hukuman yang sebenarnya. Menyaksikan seseorang yang kamu remehkan menjadi segala sesuatu yang kamu coba tekan. Tapi inilah keindahannya. Kamu bahkan tidak merayakan penyesalan mereka. Kamu melampaui itu juga. Kamu mengerti sekarang bahwa setiap lawan adalah instruktur yang menyamar. Setiap hinaan adalah kompas. Setiap pengkhianatan mengarahkanmu kembali kepada dirimu sendiri. Kamu tidak hanya selamat dari mereka. Kamu mempelajari mereka, dan melalui studi itu kamu mempelajari bahasa energi, ilmu kehadiran, alkimia, detachment. Kamu belajar bahwa kekuatan tidak keras. Itu tajam. Itu tidak menghancurkan. Itu melucuti. Itu tidak mengejar validasi. Itu memerintah keseimbangan. Itulah level yang tidak pernah mereka harapkan kamu capai. Jenis di mana kedamaian terasa seperti hukuman bagi mereka yang masih kecanduan kekacauan. Jadi saat mereka berdiri di sana masih mencoba memproses apa yang terjadi, kamu sudah bergerak. Tidak maju, tapi melampaui. Karena ketika pangkat diakui, jarak menjadi ilahi. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan mengapa pintu-pintu tertentu tertutup atau mengapa orang-orang tertentu jatuh. Perpisahan itu sakral. Itu bukan kehilangan. Itu adalah keselarasan. Dan jauh di lubuk hati, bahkan mereka tahu itu. Mereka mungkin tidak pernah mengatakannya, tetapi mereka merasakannya setiap kali mereka memikirkanmu. Campuran aneh antara kekaguman dan kegelisahan, karena di suatu tempat antara mengujimu dan kehilanganmu, mereka mempelajari kebenaran. Beberapa jiwa tidak bangkit menuju kekuasaan,
mereka kembali padanya. Dan itulah yang kamu lakukan. Kamu kembali ke tatanan alamimu. Kamu mengingat posisimu, kamu merebut kembali cahayamu, bukan sebagai dekorasi tetapi sebagai deklarasi. Kamu tidak butuh balas dendam, validasi, atau penyelesaian. Wahyu itu sendiri sudah cukup, karena saat mereka menyadari siapa dirimu sebenarnya, penilaian mereka kehilangan yurisdiksi, ujian mereka kedaluarsa, kekuatan mereka kedaluarsa, relevansi mereka kedaluarsa. Dan dalam kedaluarsa itu, keseimbangan dipulihkan. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menulis ulang cerita. Kamu tidak perlu mengoreksinya. Kebenaran memiliki cara bergema melalui waktu. Dan setiap gema membawa tanda tanganmu. Kamu telah menjadi titik referensi sekarang. Yang mereka peringatkan kepada orang lain. Yang mereka hormati secara rahasia. Yang namanya melekat dalam setiap percakapan tentang kekuatan. Itulah pembenaran tertinggi. Untuk diingat bukan karena apa yang kamu tanggung, tetapi karena apa yang kamu jadi karenanya. Dan saat kamu berdiri di sana sekarang, sadar, tenang, tak tersentuh, kamu akhirnya mengerti ironi itu. Mereka tidak pernah menguji nilaimu. Mereka menguji kapasitas mereka sendiri untuk memahaminya. Dan mereka gagal dengan indah. Karena pangkat spiritual tidak diperoleh melalui tepuk tangan atau ketakutan. Itu diungkapkan melalui ketahanan. Dan kamu sudah cukup bertahan untuk tidak pernah dipertanyakan lagi. Itulah akhir yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hari ketika mereka menemukan peringkatmu dengan cara yang sulit dan terlambat menyadari bahwa mereka tidak pernah memenuhi syarat untuk mengujinya sejak awal.